Baiklah saudara-saudari, kali ini kita akan membahas mengenai topik dalam Yohanes 5. Di dalam Yohanes 5, sebelumnya saya izinkan saya untuk share screen dulu ya saudara-saudari. Ya, ini adalah outline mengenai topik Yohanes pasal 5. Yang menjadi topik utamanya dalam Yohanes pasal 5 ini adalah keperluan orang yang lemah. Yang mana keperluan orang lemah ini adalah jalan keluarnya adalah dihidupkan oleh hayat. Ya, jadi di dalam pasal yang kelima dari Injil Yohanes ini, disclaimer dulu ya saudara-saudari, di dalam pasal 5 ini adalah salah satu mujizat yang terdapat di dalam kitab Yohanes, yaitu bagaimana orang yang lumpuh kembali dipulihkan dan dia bisa berjalan. Itu adalah salah satu mujizatnya yang ada di Yohanes pasal 5 dan terdapat di pasal 5 ini ya. Jadi dibuka dengan kisah seorang yang sedang sakit, yang selama 38 tahun sudah tidak bisa berjalan ya saudara-saudari. Tidak bisa berjalan, dikatakan di sana mungkin bukan tidak bisa berjalan, tapi sakit begitu ya. Keterangannya itu lebih ke sakit saja. Nah, ini adalah orang yang menunggu-nunggu, di mana di dalam satu kolam itu dia sedang menunggu untuk air di dalam kolam terguncang, yang dimana di sana dipercayai di dalam kolam Bethesda adalah orang bisa sembuh. Dipercayakan adalah yang menggoncangkan airnya malaikat. Ya, jadi dari sini ya saudara-saudari. Kemudian Yesus bertanya kepada seorang tersebut. Dia mengatakan, apakah kamu ingin sembuh? Dan orang yang sudah sakit 38 tahun ini, selama 38 tahun ini menjawab bahwasanya dia ingin memasuki kolam itu, tapi tidak ada yang mau menuntun dia ke sana karena orang sudah banyak mendahului dia pergi ke kolam tersebut. Ya. Lalu Yesus tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa dia harus segera dia berjalanlah segera gitu kan, katanya sambil angkat tikarnya. Ya, dan dengan keajaiban yang seketika orang yang sudah sakit 38 tahun ini kembali berdiri dan berjalan. Ya, di sana apa ya saudara-saudara yang menjadi pesannya ya? Di sini kita lihat bahwa orang tersebut awalnya itu hanya mengetahui bahwa kesembuhan hanya ada pada kolam Bethesda tersebut. Namun di sisi lain dia juga adalah orang yang taat dan orang yang mau percaya pada perkataan Yesus pada saat itu. Ya, di sana Tuhan berkata, berjalanlah dan angkatlah tikarmu, dan dia melakukan hal tersebut. Nah, esensinya adalah seseorang yang sudah sakit selama 38 tahun ini adalah orang yang percaya pada Tuhan. Ya. Kemudian ya, dari kisah ini juga ya saudara-saudari, ini juga kalau di dalam pengalaman kita, seringkali kita mencari kesembuhan di tempat lain gitu. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus itu sendirilah sumber kesembuhan kita. Kita sering mencari kesembuhan, mungkin seperti laki-laki itu yang mencari kesembuhan di dalam kolam. Tapi tanpa sadar sebenarnya Tuhan Yesus sudah ada di hadapannya, dan sebenarnya Tuhan Yesuslah sumber kesembuhannya. Ya, ini juga menjadi satu pelajaran hayat bagi kita, bahwasanya satu-satunya sumber kesembuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, di dalam yang poin yang kedua ya saudara-saudari, bagaimana agama berlawanan dengan hayat. Kisah ini berlanjut dengan seseorang pemuka agama Yahudi melihat seseorang ini mengangkat tikarnya. Pada saat itu dia menegur saudara yang sudah sakit selama 38 tahun ini. Kenapa dia berjalan dan membawa tikar? Pada hari itu, pada hari Sabat,
dan tidak diperbolehkan begitu kan, dalam aturan agama tidak diperbolehkan. Namun laki-laki ini melakukan hal tersebut. Kemudian dia menjadi orang yang ditegur. Setelah dia ditegur, ada satu perkataan dikatakan dia di sana bahwasanya ada seseorang yang memintanya untuk berjalan dan mengangkat tikarnya. Kemudian pemuka agama itu merasa penasaran siapa ya yang mengatakan hal tersebut. Sementara yang tadinya sakit ini, yang sudah sembuh ini, mengatakan dia tidak tahu. Kemudian di lain tempat gitu ya, di lain latar tempat itu, di bait Allah tepatnya, Yesus dan orang yang sakit ini yang setelah disembuhkan ini bertemu kembali dan berbincang. Kemudian pada akhirnya seseorang yang telah sembuh ini mengerti ya siapa seseorang yang telah mengatakan hal tersebut, mengatakan hal bahwa dia berdiri dan pergi mengangkat tikarnya. Kemudian dia kembali untuk mengatakan hal tersebut kepada pemuka agama tersebut, dan pemuka agama itu sepertinya murka ya saudara-saudari, dan mengatakan bahwa ingin menghabisi Yesus gitu. Hal ini juga di dalam penghidupan kita ya, seringkali tata cara agama yang kita bawa sehingga kasih kita terhadap yang lain juga tidak kita pentingkan lagi gitu. Padahal dasar kita sebagai orang-orang yang beriman yang mengasihi Tuhan adalah sebenarnya kasih. Tetapi karena adanya suatu aturan yang dilihat oleh pemuka agama Yahudi itu, yang tidak boleh melakukan hal apapun di dalam hari Sabat gitu ya, menjadi hal yang membawa mereka di dalam keadaan maut, yaitu marah dan ingin menghabisi Yesus. Juga kembali ya saudara-saudari, membawa pelajaran hayat kepada kita bahwasanya seperti yang ada di poin kedua ini, agama itu sangat berlawanan dengan hayat. Ya. Yang membahas ya ini tadi yang pertama mengenai yang tadi alurnya, dan yang ada di layar ini adalah bagaimana konflik di hari Sabat itu. Yang dibahas di sana adalah ayat 10 sampai 12 ya. Ya, dan yang poin yang kedua ini ya, Yesus sang pemberi hidup, ayat 13 sampai 14, dan juga penganiayaan itu sendiri yang mau dilakukan oleh pemuka agama Yahudi kepada Yesus, tepatnya di ayat 15 sampai 16. Kemudian kita akan lanjut ke Romawi yang ketiga, yaitu bagaimana putra sama dengan Bapa dan memberi hayat dan melaksanakan penghakimannya. Ya. Setelah dikritik, kemudian Yesus menyampaikan wacana yang menjelaskan sifat pekerjaan otoritasnya dan merupakan klaim eksplisit atas kesetaraan ilahi, kesetaraan bekerja. Di ayat 17-18 Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Klaim ini mengejutkan karena menyiratkan bahwa Yesus setara dengan Allah. Ia menyebut Allah Bapakku sendiri dan memiliki otoritas untuk bekerja bahkan pada hari Sabat. Iya. Jadi wahyu yang ada pada Yohanes 5 ini sendiri adalah bagaimana Yesus itu sendiri memaparkan bahwa dirinya itu sama dengan Bapaknya, memiliki kesetaraan di dalam pekerjaannya. Ya. Kemudian selain kesetaraan dalam pekerjaannya, Yesus juga memaparkan di dalam pembicaraannya di dalam pasal 5 ini kesetaraan juga dalam memberi hayat dan kesetaraan dalam melaksanakan penghakiman. Ya. Kemudian 4 ganda kesaksian putra yang ada pada ayat 31 sampai 47. Di sini ada 4 ya. Ada 4 yang bahwa Yesus itu, kesaksian Yesus itu semakin diperkuat gitu. Yang pertama itu mengenai kesaksian Yohanes itu sendiri. Di ayat terteranya di ayat 32 sampai 35. Dikatakan di sana kenapa Yohanes itu menjadi kesaksian ya. Di sana dikatakan Yohanes itu adalah orang yang luar biasa. Dia telah menyatakan kesaksian yang sangat besar gitu. Bagaimana pelita yang menyala dan bercahaya. Mungkin cahaya utamanya itu adalah Yesus itu sendiri, namun cahayanya itu
disalurkan melalui Yohanes yang menjadi kesaksian di antara orang-orang yang ada di tempatnya melayani ya saudara-saudari. Kemudian kesaksian pekerjaan putra di ayat 36. Pekerjaan putra tentunya adalah pekerjaan di mana Allah dalam bentuk tubuh daging melakukan pekerjaannya di bumi. Ya, pada saat itu tepatnya ya seperti penyembuhan di kolam Bethesda yang tadi yang kita bahas di awal ya. Pekerjaan ini merupakan kesaksian ya daripada Bapa yang menunjukkan bahwa Yesus itu diutus olehnya. Dia sendiri berkata demikian, jadi dari perkataannya kita bisa melihat bahwasanya ya Bapa itu dan Yesus itu adalah setara dalam pekerjaannya yang tadi sebelumnya, setara dalam pekerjaannya, dan setara dalam penghakimannya, dan juga setara di dalam apa tadi ya, di dalam memberi hayatnya. Oke, selanjutnya di dalam kesaksian Bapa kita membahas yang lebih tinggi, bagaimana kesaksian ini adalah posisinya yang paling di atas gitu ya. Ya, walaupun orang Yahudi gitu tidak pernah mendengar atau melihat Bapa, firman Bapa ada di dalam Yesus itu sendiri. Dan Bapa sendiri telah bersaksi tentang dia, misalnya saat baptisan Yesus. Kemudian setelah itu semuanya tidak lengkap ya saudara-saudari. Kalau misalnya di dalam kitab suci juga tidak tertulis. Bagaimana kita bisa mengetahui mengenai kesaksian ini? Karena adanya kitab-kitab suci yang tertulis. Jadi di penutup, di akhir dikatakan kesaksian dari kitab-kitab suci inilah yang memperlengkap, yaitu kesaksian putra. Bagaimana kesaksian putra ini diperkuat dari kitab-kitab suci yang sebelum Yohanes juga menulis. Di sini kisahnya mereka itu seperti pemuka-pemuka agama Yahudi tadi, memang kalau bisa dilihat mungkin mereka terlalu terpaku dengan segala aturan dan tata caranya, tapi mereka adalah orang, di sisi lain mereka adalah orang yang rajin untuk menyelidiki kitab suci atau kitab Taurat. Ya, karena di sana terdapat berbagai sejarah yang menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat gitu ya. Tapi kekurangannya di kisah ini mereka itu belum melihat bahwa Yesus itu adalah Yesus yang ada, atau yang adalah Yesus yang mereka baca di dalam kitab-kitab suci. Ya, demikian ya saudara-saudari, di dalam kesimpulannya kita juga bisa melihat bahwa mereka menerima orang yang datang atas namanya sendiri, tapi menolak dia yang datang dalam nama Bapa. Sebelumnya mereka menerima kitab Taurat itu dari Musa, mereka menghormatinya. Tapi ketika di hadapan Allah, tepatnya di hadapan Yesus itu sendiri, mereka malah sepertinya memakumati hukum Taurat itu sendiri tanpa dengan mengesampingkan kasih ya saudara-saudara. Jadi di dalam pengalaman atau di dalam penerapannya ya saudara-saudari, hari ini memang kita adalah orang yang harus hidup di bawah hukum Taurat. Namun bukan berarti hukum Taurat membawa kita menjadi orang yang mengesampingkan kasih itu sendiri. Di dalam pengalaman mungkin kita sering ya saudara-saudari memiliki pengaturan yang mungkin itu adalah hal yang harus sangat-sangat ditaati. Namun ketika peraturan itu menjadi pemaku mati antara kasih kita antara satu dengan yang lain, ya hukum Taurat hanyalah menjadi hukum Taurat yang mematikan. Tapi kalau kita melihat kasih ya, yang didasari oleh kasih, karena Kristus itu adalah kasih, ya jadi kasih itu membawa kita bisa mengalirkan hayat Kristus. Amin.